Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan pemahaman para pejuang terhadap hukum asal. Begitu mereka melewati ambang batas tertentu, kekuatan tempur, kecepatan, dan kemauan mereka mengalami lompatan kualitatif. Tapi mungkin Anda bertanya-tanya, seberapa kuat para pejuang jenius ini dibandingkan dengan pejuang biasa? Tanpa perbandingan yang jelas, mungkin sulit untuk memahaminya. Sebelum kita membahas topik ini lebih dalam, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan secara singkat tahapan umum bagaimana para pejuang memahami hukum asal. Biasanya, para pejuang baru mulai memiliki domain mereka sendiri saat mencapai level alam semesta. Jika seorang pejuang level alam semesta tidak dapat membentuk domain pada tahap ini, peluang mereka untuk naik ke level penguasa domain sangat tipis. Di sisi lain, mereka yang bisa mengembangkan domain pada level alam semesta, terutama yang mencapai level 9 dalam penguasaan domain, memiliki peluang bagus untuk naik ke level penguasa domain. Begitu mereka berhasil menjadi penguasa domain, mereka secara resmi memulai jalan pemahaman terhadap hukum asal. Jika seorang penguasa domain gagal memahami ambang batas hukum asal, berarti mereka tidak memiliki harapan untuk naik ke level penguasa dunia. Oleh karena itu, para pejuang jenius yang sudah memiliki domain kuat pada level bintang, atau bahkan mulai memahami hukum asal pada tahap ini, ditakdirkan untuk mencapai prestasi luar biasa. Hampir bisa dipastikan bahwa jika mereka terus berlatih, mereka akan mencapai level penguasa domain, dan ada kemungkinan besar mereka akan mencapai level penguasa dunia. Sekarang mari kita analisis seberapa kuat para jenius ini dibandingkan dengan pejuang biasa. Faktanya, para pejuang level bintang di tingkat 9 dengan domain tingkat 8 atau 9 hampir tak terkalahkan di antara pejuang level bintang biasa. Mereka bahkan dapat mengalahkan 10 hingga 20 lawan level bintang 9 dalam waktu singkat. Jika mereka memiliki mentor yang hebat dan telah menguasai teknik bela diri tingkat lanjut, mereka mungkin bisa membunuh hampir 50 pejuang level bintang 9 saat bertarung habis-habisan. Dengan demikian, kekuatan para jenius ini sudah mendekati kekuatan seorang pejuang level alam semesta 1. Secara umum, kekuatan tempur seorang pejuang level alam semesta 1 setara dengan 40 pejuang level bintang yang bertarung secara bersamaan. Meskipun para jenius ini mungkin tidak bisa membunuh seorang pejuang level alam semesta 1, jika mereka bisa memanfaatkan domain mereka dengan cerdik, mereka masih memiliki peluang untuk bertahan dari serangan penuh dari seorang pejuang level alam semesta 1 atau bahkan level 2. Sebagai contoh, lihat karakter yang baru saja disebutkan, Long Yun. Dia bisa mengintegrasikan domain bumi dengan domain ruang secara sempurna. Dalam hal penekanan domain, penampilannya bisa dibilang yang terkuat di antara semua jenius dalam kompetisi pertempuran jenius puncak ini. Kecuali kekuatan lawan jauh melebihi dirinya, hampir tidak mungkin untuk menembus pertahanannya. Sebagai seorang pejuang, Long Yun bisa bertahan bahkan melawan Master Roh. Pertahanan domainnya secara signifikan melemahkan serangan lawannya, membuat ruang pertempuran seolah-olah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Secara umum, para pejuang level bintang yang memiliki domain dianggap sebagai jenius di galaksi manapun. Mereka yang bisa memahami dan melewati ambang batas hukum asal pada level bintang dianggap sebagai jenius tingkat atas di dalam suatu negara alam semesta. Yang lebih luar biasa adalah beberapa pejuang level bintang bisa secara bersamaan memahami dan melewati ambang batas dua hukum asal. Prestasi seperti ini sangat jarang terjadi di seluruh alam semesta, hanya sekitar 20 pejuang dalam kompetisi talenta sebelumnya yang berhasil mencapainya. Meskipun 20 tampak seperti jumlah yang banyak, sebenarnya itu sangat sedikit. Mengingat bahwa negara alam semesta Qianwu sendiri memiliki lebih dari 800 miliar pejuang yang bersaing, dan jika setiap negara alam semesta memiliki jumlah peserta yang serupa, jumlah total peserta dari 1008 negara alam semesta akan melebihi 1 triliun. Di antara jumlah peserta yang sangat besar ini, hanya sekitar 20 pejuang level bintang yang bisa secara bersamaan memahami dan melewati ambang batas dua hukum asal, yang menyoroti betapa sulitnya hal ini. Para super jenius ini, seperti Wuka, Ai Chen, Long Yun, dan Rong Jun, telah mencapai tingkat pemahaman hukum asal yang memungkinkan mereka mengalahkan lawan di atas level mereka. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana seorang pejuang bisa mengalahkan lawan di atas level mereka? Bagaimanapun, setiap kali seseorang naik ke level baru, itu mewakili lompatan dalam esensi genetik kehidupan, dan konstitusi fisik mereka maju ke tahap baru. Faktanya, dorongan yang diberikan oleh hukum asal dapat menjembatani kesenjangan perbedaan level. Kita bisa menganggap seorang pejuang sebagai manusia biasa, dan lawan mereka sebagai batu besar. Semakin besar batu itu, semakin tinggi level lawan. Secara logis, kekuatan manusia terbatas, dan ketika sebuah batu menjadi cukup besar, mustahil bagi kita untuk menggerakkannya. Namun, dengan alat dan bantuan lainnya, kita masih bisa memindahkan batu tersebut.
Alat dan bantuan ini mewakili senjata, teknik rahasia, dan pemahaman pejuang terhadap hukum asal. Ketika pemahaman seorang pejuang terhadap hukum asal mencapai tingkat tertentu, mereka bisa mendapatkan cukup bantuan untuk memindahkan batu yang biasanya tidak bisa mereka pindahkan, yang berarti mereka bisa mengalahkan musuh di level yang lebih tinggi. Namun, alat memainkan peran penting. Jika alatnya berkualitas rendah, alat tersebut mungkin rusak di bawah tekanan saat memindahkan batu. Ini mirip dengan bagaimana senjata berkualitas rendah dapat mencegah seorang pejuang mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Misalnya, Luo Feng, saat berada di level alam semesta tahap 9, pernah mengalahkan Master Roh level 2 penguasa domain. Tapi tanpa bantuan senjata Yan Shen, meskipun Luo Feng memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum asal, dia mungkin tidak bisa mengalahkan lawannya dalam pertarungan hidup dan mati. Jadi, dengan mempertimbangkan mereka memiliki senjata tingkat tinggi, seberapa jauh lebih kuat para super jenius ini dibandingkan dengan pejuang biasa? Melihat kembali adegan sebelum kompetisi pertempuran jenius puncak dimulai, kita melihat Rong Jun membunuh seorang pejuang. Yang menarik adalah bahwa pejuang yang dia kalahkan sebenarnya adalah seorang pejuang level alam semesta 1. Fakta bahwa Rong Jun bisa membunuh lawannya tanpa terluka menunjukkan bahwa kekuatannya setidaknya mendekati seorang pejuang level alam semesta 2. Menurut novel, pedang pertempuran yang digunakan Rong Jun untuk membunuh pejuang ini adalah pedang yang sama yang dia gunakan selama tahap eliminasi dan pertempuran jarak dekat, bukan pedang tingkat lebih tinggi yang dia gunakan dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan Luo Feng. Ini menunjukkan bahwa bahkan tanpa menggunakan kekuatan penuhnya, Rong Jun masih bisa dengan mudah mengalahkan seorang pejuang level alam semesta 1, yang semakin membuktikan bahwa kekuatan tempurnya setidaknya setara dengan pejuang level alam semesta 2. Apakah Anda ingat Windmill? Faktanya, Windmill akhirnya lolos untuk mewakili negara alam semesta Qianwu di panggung internasional dalam kompetisi pertempuran jenius puncak. Berdasarkan tingkat pemahamannya terhadap hukum asal angin, kekuatannya kira-kira setara dengan seorang pejuang level alam semesta 1. Melihat penampilan Windmill dan Rong Jun di tahap eliminasi ruang latihan kemudian, Rong Jun mampu membunuh ratusan, jika tidak ribuan, pejuang seperti Windmill secara bersamaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kekuatan tempur Rong Jun sebanding dengan pejuang level alam semesta 3. Ini juga menunjukkan bahwa 20 jenius teratas di seluruh alam semesta memiliki kekuatan berkisar dari level alam semesta 2 hingga level alam semesta 3. Lalu, seperti apa keberadaan Dewa Kematian, Bolan, yang menurut Ming Yu bahkan lebih kuat dari Rong Jun? Ketika para immortal kuat mengevaluasi para jenius teratas ini, mereka biasanya menggunakan penilaian berbasis rentang, seperti menempatkan seseorang di peringkat 10 besar atau 5 besar, dan jarang menggunakan angka spesifik kecuali perbedaannya sangat jelas. Namun, Bolan secara luas diakui sebagai nomor 1 karena pemahamannya terhadap hukum asal ruang jauh melampaui banyak penguasa dunia. Dibandingkan dengan jenius lain, mereka tampak kurang mengesankan. Meskipun Luo Feng tampil luar biasa dalam pertempuran berikutnya di babak kekalahan dan berada di peringkat kedua di antara semua pejuang level bintang di negara alam semesta Qianwu. Namun, di mata para immortal, kekuatan Luo Feng hanya menempatkannya di peringkat 5.000 teratas dari para jenius alam semesta pada saat itu. Namun, Bolan bisa langsung membunuh hampir 10.000 orang seperti Luo Feng, dan dia juga bisa langsung membunuh ribuan pejuang dengan kekuatan setara dengan Rong Jun. Ketika kita memeriksa lebih lanjut penampilan Bolan di jembatan Tongtian setelah memasuki kota kekacauan, kekuatan tempurnya hampir mencapai level pejuang alam semesta 6 atau bahkan level 7. Berbeda dengan pengendali Master Roh dan pejuang, Galesi, seorang Master Roh yang menghususkan diri dalam ilusi, dapat mempertahankan keunggulan bahkan dengan perbedaan kekuatan fisik. Meskipun dia sedikit lebih lemah dalam kekuatan tempur dibandingkan dengan 20 jenius teratas di alam semesta, dia masih bisa membunuh hampir semua dari mereka. Ini karena dia terutama menyerang lautan kesadaran lawannya, menyebabkan kesadaran mereka runtuh atau bahkan mati dalam ilusi, daripada terlibat dalam pertempuran fisik. Oleh karena itu, meskipun lawannya memiliki kekuatan setara dengan pejuang level alam semesta 5, jika kemauan mereka lemah, Galesi masih bisa membunuh mereka dengan ilusi. Namun, ilusionis tidaklah tak terkalahkan. Misalnya, Bolan bisa sepenuhnya tidak terpengaruh oleh ilusi Galesi. Ini karena ketika pemahaman seorang pejuang terhadap hukum asal mencapai tingkat tertentu, kemauan mereka juga mendapat dorongan signifikan di bawah pengaruh kehendak alam semesta. Tentu saja, di alam semesta yang luas ini, ada juga pejuang level bintang dengan kemauan yang sangat kuat, bahkan jika mereka tidak pernah memahami hukum asal, misalnya Hong. Hong bisa dianggap sebagai jenius yang terlewatkan dalam kompetisi pertempuran jenius puncak.
Meskipun dalam hal kekuatan tempur, dia tidak bisa dibandingkan dengan lebih dari 1 juta jenius yang lolos melalui pertempuran arena di seluruh alam semesta, dalam hal kemauan, dia tak tertandingi. Bahkan pada level alam semesta, Hong tidak terpengaruh oleh ilusi yang dilemparkan oleh immortal tingkat raja, yang mana sesuatu yang bahkan Luo Feng berjuang untuk mencapainya meskipun memiliki kemauan dari binatang bertanduk emas. Sayangnya, kompetisi pertempuran jenius puncak tidak memberikan Hong kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Kalau tidak, dengan kemauannya, dia bisa langsung masuk ke jajaran anggota jenius paling elit dan menjadi anggota inti dari perusahaan alam semesta virtual. Untungnya, kemauan luar biasa Hong memungkinkannya menjadi anggota inti dari organisasi dojo kapak raksasa dan murid seorang penguasa alam semesta. Perlu dicatat bahwa menjadi murid penguasa alam semesta tidak hanya membutuhkan bakat luar biasa tetapi juga kekuatan minimum setara dengan level penguasa dunia. Namun, Hong diterima sebagai murid penguasa alam semesta saat masih di level alam semesta, yang merupakan bukti betapa tinggi bakatnya dinilai. Di antara karakter baru ini, desain mana yang paling Anda sukai? Karakter mana yang paling mengejutkan Anda? Jangan ragu untuk berbagi pemikiran Anda di bagian komentar. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.